Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Imam, NIM 87822494. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Prodi saya Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau PGSD. Di sini saya akan mempresentasikan RPP IPAS kelas 4 dengan materi pokok proses berkembang biak secara generatif. Saya Septu Cahyani, NIM 8782239117. Saya dari Prodi PGSD. Saya Senang Lela dengan NIM 8782224055, Prodi PGSD. Yang pertama ada A, identitas modul ajar. Di dalam identitas modul ajar ada satuan pendidikan. Di situ kita sedang mengajar di mana, nanti ditulis di situ satuan pendidikan yang sedang kita ajar. Yang kedua ada mata pelajaran. Mata pelajaran adalah tadi IPAS, ilmu pengetahuan alam dan sosial. Yang ketiga ada kelas. Kita di sini mengambil kelas 4 semester 2, dan yang ketiga ada fase di mana kita mengambil dari fase B, kelas 3 sampai kelas 4 SD. Untuk materi pokok tadi sudah dijelaskan, sudah disebutkan bahwa materi pokok kita adalah hewan berkembang biak secara generatif. Yang selanjutnya ada alokasi waktu. Di sini kami mengambil waktu 2 kali 35 menit tahun pelajaran 2026 sampai tahun 2027. B, capaian pembelajaran atau CP. Yang pertama, siswa memahami cara perkembangbiakan hewan secara generatif beserta contohnya. Yang kedua ada siswa mampu menjelaskan cara perkembangbiakan secara hewan secara generatif dan contohnya. Yang ketiga, siswa mampu mengelompokkan hewan yang berkembang biak secara generatif dalam bentuk gambar. Yang keempat, siswa menunjukkan sikap peduli terhadap hewan selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Jadi itu tadi 4 capaian pembelajaran yang diharapkan oleh guru kepada murid-muridnya setelah pembelajaran itu terjadi. Selanjutnya C, tujuan pembelajaran. Yang pertama dalam tujuan pembelajaran adalah peserta didik dapat menjelaskan perkembangbiakan hewan. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan cara berkembangbiak hewan secara generatif. Yang ketiga, peserta didik dapat mengelompokkan hewan yang berkembang biak secara generatif. Dan yang keempat, peserta didik melakukan kepedulian terhadap hewan yang berkembang biak secara generatif. Itu tadi tujuan dari pembelajaran hewan berkembang biak secara generatif. Itulah tujuan dari materi kali ini. Yang D adalah profil pelajar Pancasila. Yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Berkebinekaan global itu maksudnya dalam konteks yang lebih luas. Yang ketiga ada gotong royong, keempat mandiri, yang kelima benar kritis, dan keenam kreatif. Lanjut untuk yang E ada sarana dan prasarana. Untuk sarana yang pertama yaitu kita menggunakan gambar hewan berkembang biak secara generatif, dan yang kedua kita menggunakan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Dan F, model dan metode pembelajaran. Model dan metode pembelajaran yang kita pakai pada RPP kali ini adalah yang pertama observasi, yang kedua diskusi, yang ketiga tanya jawab, dan yang terakhir adalah presentasi. Selanjutnya untuk yang G, materi pembelajaran. Adapun materi pembelajaran kita bagi menjadi 2. Yang pertama, pengertian hewan berkembang biak secara generatif. Jadi berkembang biak adalah cara hewan menambah atau mempunyai keturunannya agar tidak punah. Ada 3 jenis cara hewan berkembang biak secara vegetatif, yaitu jenis ovipar, jenis hewan vivipar, dan jenis hewan ovovivipar. Dan yang kedua adalah jenis hewan berkembang biak secara generatif. Yang pertama ovipar, yaitu hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Yang ketiga ada vivipar, hewan dengan berkembang biak dengan cara beranak atau melahirkan. Yang ketiga ada ovovivipar, yaitu hewan yang proses berkembang biaknya dengan cara bertelur dan juga beranak atau melahirkan sekaligus. Untuk yang H, selanjutnya yang H adalah kegiatan pembelajaran. Di sini yang pertama kegiatan pembelajaran dalam kurun waktu sekitar 10 menit. Yang pertama, guru memberi salam dan mengajak peserta didik untuk berdoa. Yang kedua, guru memeriksa kehadiran peserta didik.
setelah guru memeriksa kehadiran peserta didik, guru melanjutkan untuk menunjukkan gambar hewan berkembang biak secara generatif. Setelah itu, yang keempat, guru bertanya kepada peserta didik. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan berkembang biak? Di sini guru menyampaikan tujuan pembelajarannya. Kemudian ada kegiatan inti pembelajaran, itu sekitar kita ambil 50 menit. Jadi dalam 50 menit itu yang pertama guru menampilkan PowerPoint dan video tentang hewan berkembang biak secara generatif. Yang kedua, guru dan peserta didik melakukan tanya jawab mengenai hewan berkembang biak secara generatif. Yang ketiga, guru mengelompokkan peserta didik untuk mengerjakan LKPD, yaitu lembar kerja tadi. Untuk yang keempat, guru membagikan LKPD kepada setiap kelompok. Nah, yang kelima, guru menjelaskan aturan dalam pengerjaan LKPD, dan yang keenam, guru menugaskan peserta didik untuk mengerjakan LKPD. Jadi dalam waktu 50 menit itulah kegiatan inti pembelajaran yang harus dilakukan guru kepada siswa dan juga siswanya. Yang ketiga ada kegiatan penutup pembelajaran. Kegiatan penutup pembelajaran ini dialokasikan waktu sekitar 10 menit. Dengan kegiatan yang pertama, guru dan peserta didik membuat kesimpulan. Yang kedua, melakukan refleksi dengan bertanya. Guru menanyakan kepada peserta didik tentang materi yang didapat hari ini. Dan yang kedua, guru menanyakan kepada peserta didik pada tahap mana pembelajaran yang bermakna. Yang ketiga adalah guru memberikan penguatan. Penguatan di sini berupa apresiasi, semangat, maupun saran. Yang ketiga, guru mengakhiri pembelajaran dengan doa dan salam. Untuk tahap selanjutnya, I adalah penilaian. Di sini ada beberapa penilaian, ada 3 di sini yang kami paparkan. Yang pertama adalah penilaian sikap. Penilaian sikap itu ada beberapa aspek yang harus dinilai. Yang pertama, disiplin. Disiplin dalam kelas, dalam pengerjaan LKPD dan sebagainya. Untuk kejujuran, yang kedua adalah kejujuran. Untuk kejujuran ini merupakan jujur tidaknya siswa dalam mengerjakan LKPD, misalnya tidak mencontek dalam mengerjakan LKPD. Dan yang ketiga ada kerjasama. Nah, tadi kan di poin kegiatan inti pembelajaran tadi guru mengelompokkan peserta didik. Nah, disinilah kerjasama itu dituntut. Yang keempat, menghargai pendapat. Di sini menghargai pendapat adalah ketika kelompok lain mengutarakan pendapat, kelompok lainnya saling menghargai dan tidak menyalahkan pendapat dari kelompok lain. Yang kelima ada mandiri. Jadi mandiri itu di sini tuh sebagaimana kelompok siswa itu belajar untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Yang kedua ada penilaian pengetahuan. Di sini guru memberikan soal ataupun LKPD tadi dengan soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan berkembang biak. Kedua, apa yang dimaksud dengan hewan ovipar. Yang ketiga, bukan ciri-ciri hewan ovipar. Dan keempat, apa yang terjadi jika hewan tidak berkembang biak. Yang ketiga di sini ada penilaian keterampilan, yaitu menulis nama hewan dan cara berkembang biak hewan. Contohnya adalah ayam bertelur, kucing melahirkan, ikan bertelur, sapi melahirkan, burung bertelur, kambing melahirkan, katak bertelur, kelinci melahirkan, hiu bertelur atau melahirkan, ular bertelur atau melahirkan. Yang selanjutnya adalah J, rubrik penilaian keterampilan. Di sini ada 5 penilaian yang diambil, 5 aspek yang diambil. Dan disediakan 4 kolom. Yang pertama itu selalu dilakukan, yang kedua sering dilakukan, yang ketiga jarang dilakukan, dan yang terakhir adalah tidak dilakukan. Yang pertama itu ada disiplin. Di sini disiplin itu harus selalu ditekankan, harus selalu dilakukan. Yang kedua, kejujuran itu harus selalu dilakukan karena itu merupakan pendidikan dasar atau
pendapat di sini kami lakukan untuk sering, tidak selalu. Terkadang kan untuk pendapat ada yang salah ataupun yang tidak, jadi kita mengambil di sering. Dan untuk yang kelima ada mandiri. Mandiri itu ditekankan sekali untuk selalu dilakukan. Kenapa? Karena mandiri itu tanggung jawab diri kita terhadap tugas yang diberikan. Yang selanjutnya adakah lembar kerja peserta didik atau LKPD. Tugas siswa dan kelompok. Yang pertama ada soal apa yang dimaksud dengan berkembang biak. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan hewan ovipar. Yang ketiga, sebutkan ciri-ciri hewan ovipar. Keempat, apa yang terjadi jika hewan tidak berkembang biak. Nomor 5 ada menuliskan nama hewan. Yang pertama A, gambarkan paus. Yang kedua B, gambar sapi. Yang C, gambar burung. Nah, itu tadi soal dari LKPD. Kemudian di sini kita harus mencantumkan jawaban karena ini baru RPP. Jadi jawaban nomor 1 adalah cara hewan menambah keturunan supaya jumlahnya semakin banyak. Dan yang kedua, soal kedua jawabannya adalah cara hewan berkembang biak dengan bertelur. Dan jawaban soal yang ketiga, memiliki daun telinga, hewan mamalia, memiliki penutup tubuh dan rahim. Yang jawaban nomor 4, hewan menjadi punah, alam tidak seimbang, keanekaragaman menghilang. Untuk yang kelima tadi yang A adalah ovovivipar, B vivipar, dan C ovovivipar. Selanjutnya adalah I, remedial dan pengayaan. Remedial di sini peserta didik yang belum memahami materi akan dibimbing ulang menggunakan gambar. Peserta didik diminta mengamati perbedaan dari hewan ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Yang kedua ada pengayaan. Guru memerintahkan peserta didik ketika sedang berada di lingkungan rumah atau masyarakat harus mengamati dari setiap hewan yang dijumpai oleh peserta didik. Lalu guru memerintahkan peserta didik untuk mempelajari materi dan membaca ulang yang telah dipelajari. Jadi ketika siswa sedang berada di halaman atau di lingkungan masyarakat, guru meminta kepada siswa untuk melakukan pengamatan terhadap hewan yang ditemui. Misalnya seperti yang umum adalah capung. Nah, kalau ada capung ya mungkin siswa disuruh untuk menggunakan capung. Apapun yang ditemui siswa harus diamati. Yang ketiga ada M. Yang terakhir adalah ada M, kesimpulan materi berkembang biak. Artinya hewan menambah keturunannya supaya jumlahnya semakin banyak atau bertambah. Jenis hewan berkembang biak secara generatif ada 3 jenis. Yang pertama ovipar, bertelur, vivipar, beranak atau melahirkan, dan ovovivipar, bertelur dan beranak atau melahirkan. Di sini kita lampirkan juga lembar kerja peserta didik atau LKPD. LKPD tersebut dapat di-download melalui link dan juga bisa dilihat melalui link yang ada di YouTube. Link YouTube yang ada di sini yang sudah kita cantumkan, dan ini merupakan contoh lembar kerja peserta didik. Ini dia yang pertama, contoh lembar kerja peserta didik. Di sini ada linknya sudah kita cantumkan. Ini adalah lembar kedua, yaitu penilaian sikap peserta didik. Jadi di sini kita menggunakan 2 LKPD. Jadi cukup dari situ. Sekian dari presentasi saya pada hari ini. Cukup presentasi pada hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.